Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Septiana dengan NPM 5782050. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 10.3.4 mengenai connect a router to a LAN. Oke, di sini kita masuk ke soal dan juga paket tracernya atau topologinya. Kita pastiin ini dalam keadaan real time. Oke. Untuk yang pertama kita disuruh masuk ke command line interface di router 1. Kita enter. Nah, ternyata dia langsung masuk password. Apa ya passwordnya? Oh, udah bisa. Jadi kita enable dulu untuk masuk ke privilege asset mode. Oh, sorry. Oke, di sini ada sebentar. Di sini itu ada pertanyaan, which command display the statistic for all interface configure on a router? Oke, jadi perintahnya di sini kita masukin perintah show interface. Ayo dari. Nah. Ini adalah jawaban untuk yang A tadi tuh. Kemudian untuk yang B, which command displays the information about the serial 0/0/0 interface only. Oke, untuk perintahnya, oke. Wait, ini agak panjang. Nah, oke. Lalu kita jawab yang B tadi. Noses. Oh. Nah, salah ternyata. Nah, ini ya. Ini untuk jawaban yang nomor 2, yang B. Kemudian di sub langkah 1.3 itu kita disuruh masukin perintah show sama aja ding. Mungkin lanjut ke yang C nomor 2. What is bandwidth on the serial 0/0/0 interface? Jadi jadi
IP address pada serial 0/0/0 itu adalah 209.165.200.225 sesuai di addressing table. Terus what is the bandwidth? Jadi bandwidth default serial interface itu adalah 128 kbit atau 1544 kbit tergantung jenis serialnya. Kemudian kita jalanin perintah untuk gigabit Ethernet. Nah, ini dia. Jadi IP address pada setelah lalu kita melihat IP interface brief. Nah, ini dia. Lalu di router 2 juga sih. Apa ya ini? Kok lupa? Kita masuk yang show. Terus di sini ada pertanyaan how many serial interface are there on R1 and R2. Jadi R1 itu ada dua serial interface, yaitu serial 0/0/0 dan serial 0/0/1. Kalau R2 dua serial juga, itu sama aja. Dan untuk yang pertanyaan B kedua, how many internet interface are there on R1 and R2? Jawabannya yang R1 itu 2 Ethernet interface, yaitu gigabit Ethernet 0/0 dan gigabit Ethernet 0/1. Begitupun yang R2. Kemudian apa lagi nih? All are the Ethernet interface on R1 same if not explain the difference. Oke, jadi nggak semuanya sama. Perbedaannya itu gigabit Ethernet itu gigabit Ethernet 0/0 sama gigabit Ethernet 0/1 itu punya kecepatan yang sama, yaitu 1 Gbps. Namun mereka itu berada di subnet yang berbeda, itu 192.168.10.0/24 dan 192.168.11.0/24. Nah, mereka ini terhubung ke jaringan LAN yang berbeda. Oke, lanjut di langkah ketiga. Kita ada menampilkan tabel routing pada R1. Berarti kita ke R1. Oke, di sini.
IP route. Oke. Jadi sini ada pertanyaan. Pertanyaannya itu how many connect route are there is the C code. Jadi pada R1 itu ada satu koneksi route karena dia itu saat ini hanya gigabit Ethernet 011 yang udah aktif. Nah, G010 itu belum dikonfigurasi. Nah, untuk yang B kedua, which route is listed? Route yang terdaftar itu C 192 6811.0/24 is directly connected gigabit Ethernet 010. Kemudian ketiga itu ada how does a router handle a packet destined for a network that is not listed in the routing table. Jadi kalau kita kalau router menerima paketan di destinasi jaringannya itu nggak ada routing table, maka router itu bakal ngebuang paket atau di drop, kemudian router itu bakal ngirimin CMP destination unreachable ke pengirim, kecuali kalau ada default route itu default route yang dikonfigurasi, maka paket akan diteruskan ke default gateway. Lanjut di bagian 2 itu ada konfigurasi interface router. Jadi yang pertama kita disuruh untuk konfigurasi gigabit Ethernet 010 pada R1. Ini kita udah masuk di router 1, kita konfigur aja. Terminal. Oke. Kita lanjut. Di sini interface IP address-nya 92.1.255.255.0. Oke. Nah, shutdown. Oke. Ini adalah hasil yang ditampilkan. Kemudian dan disuruh untuk konfigurasi deskripsi interface. Description salah. Connection to 1. Oke. Lalu kita kembali ke privilege asset mode. Oke. Lalu kita uji ini untuk uji koneksi. Coba. Nah, di sini dia hasilnya sudah sukses, rate is 80%. Oke. Nah, itu di langkah kedua itu konfigurasi interface Ethernet lainnya pada R1 dan R2. Oke. Jadi kita ke configure terminal. Oke. Lalu interface.
S gigabit Ethernet 0/1, IP address-nya 92.11.255.255.255.550. Oke, maksud dong ini sama kayak yang tadi, tapi untuk yang gigabit 0/1. Oke, langkah selanjutnya udah, terus di sini kita ke R2. Sebenarnya sama aja, cuma kita exit dulu. Oke, ini kita masuk ke mode ESC, mode privilege ESC class. Oke, const t. Oke, lanjut interface. IP address 255.255.0. Ini masuk done. Oke. Connection to switch 3. Lalu kita end. Oke. Di sini kita bakal konfigurasi gigabit Ethernet 0/1. Kalau tadi kan 0/0, sekarang yang 0/1. Salah. Satu. Untuk IP-nya yang ini diganti 2. Terus masuk down. Terus itu salah ternyata. Ini dulu baru masuk down. Oke. Kita masukin deskripsinya. Dari ini. Oke, langkah ke 2.4 itu ada verifikasi konfigurasi interface. Oke. Kita show IP. Interface brief. Ya. Jadi di sini kita harus mastiin semua interface yang dikonfigurasi itu menunjukkan status up. Kita coba yang di R1.
bit 0/0 up, salah satunya up, dan serialnya pun up. Oke, lalu di langkah ketiga itu ada backup the configurations to NVRAM. Kita backup konfigurasi ke NVRAM. Di sini kita ke R1, kita copy running config startup config, enter aja. Oke. Terus kita lanjut ke yang kedua juga. Ini cara cepat aja lah ya, copy start. Oke. Sudah, selanjutnya verifikasi di bagian ketiga itu ada verify the configuration atau verifikasi konfigurasi. Jadi yang pertama kita pakai perintah show IP interface brief. Oke, sudah muncul. Lalu yang di kedua juga sama. Oke, lalu di sini ada pertanyaan, how many interface on R1 and R2 are configured. Jadi jawabannya itu R1 ada 3 interface, statusnya up, R2 juga. Terus pertanyaan B, what part of the interface configuration is not displayed in the command output. Bagian yang nggak ditampilin itu adalah deskripsi interface, MAC address, bandwidth, sama MTU atau maximum transmission unit. Kemudian pertanyaan C, itu what commands can you see to verify this part of the configuration. Kita ke R1. Show interface. Oh, banyak ya. Oke. Ethernet. Aduh, maaf. Terus di show IP route. Oke, terus di sini juga. Oke. Lalu di sini ada pertanyaan lagi, how many connect routes do you see on each router? Jadi jawabannya di R1 ada 3 connect routes, R2 juga sama. Kemudian how many OSPF routes do you see on each other router? Jawabannya 0, nggak
ada OSPF routes karena OSPF itu belum dikonfigurasi dalam aktivitas ini. Kemudian if the router knows all the routes in the network, then the number of connect router and dynamically learned routes atau RSPF should equal the total number of lanes and ones. How many lanes and ones are the top lagi? LAN itu 4 dan one itu 1. Jadi total jaringannya ada 5. Kemudian pertanyaan keempat, does this number match the number of C and O routes shown in the routing table? Jawabannya, kalau semua interface sudah dikonfigurasi dan aktif, R1 itu punya 3 C routes dan R2 punya 3 C routes juga, dan total routes itu ada 6, total jaringannya ada 5. Jadi jumlah C routes 6 karena setiap router tuh ngelihat 3 jaringan yang terhubung langsung, tapi total jaringan unik dalam topologi itu ada 5. One terhitung sebagai satu jaringan yang terlihat oleh kedua router. Kemudian kita ke PC1. Oke, PC1 desktop command prompt kita ping oke, sudah TTL. Kemudian kita ping yang PC2. Oh, dia pingnya dari R2 ke PC1. Kita ping coba. Oke, dia udah berhasil. Kemudian ini sudah selesai. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.